Anda tahu, mungkin baru-baru ini saya sering memposting tentang yang namanya itu area component, dan mungkin Anda sudah melihat teasernya itu di design system yang telah saya buat di sini. Ya, beberapa yang kalian lihat seperti misalnya button, ya kan, menu misalnya. Nah, semua ini sebenarnya masih internal. Jadi saat ini Anda tidak bisa menggunakannya secara pribadi. Tetapi setelah video ini mungkin saya akan membuat ini open source, dan bahkan sebenarnya saya belum memposting ini di mana-mana by the way. Tetapi yang jelasnya ketika Anda buat di sini di irsyad.co, maka di sini ada sudah yang namanya semacam open source. Cuman lagi-lagi saya belum membuat ini open source, completely open source, karena saya belum membuat video ini. Jadi saya ingin para pengguna Parsinta itu duluan tes rasanya bagaimana menggunakan komponen dari RIA Area, dan itu langsung bisa lihat di pada dokumentasi komponen yang ada di sini. Pertama sekali, ini bukan SACN, yang artinya tidak ada command untuk instalasinya di sini. Jadi saya tidak tahu bagaimana traffic yang akan datang. Misalnya itu entah traffic untuk misalnya melihat MVM package berapa kali diinstal, saya tidak punya gitu. Dan memang sangat mudah sekali untuk dibuat masalah command itu. Cuman saya rasa copy paste, saya akan berusaha untuk melihat bagaimana diri saya sendiri gitu. Saya sering menggunakan copy paste daripada menggunakan command line. Sehingga yang Anda lakukan langsung pergi ke introduction, install satu-satu package yang dibutuhkan. Sebenarnya CLS ini nanti akan saya hapus karena memang tidak dibutuhkan juga, saya rasa ya. Nah, kemudian setelah ini selesai semua kalian setup, maka selanjutnya adalah menggunakan komponennya, yaitu adalah button misalnya, dan referensinya bisa dilihat di sini apa yang digunakan dalam page ini. Seperti misalnya kenapa saya referensikan di sini itu Paranoid, hanya karena di sini juga ada menggunakan icon dari Paranoid sendiri seperti ini misalnya. Oke. Nah, setelah itu mungkin Anda sudah ready untuk memakainya. Ingat bahwa ketika Anda menggunakan Next.js, ada sesuatu yang harus Anda lakukan, yaitu adalah meletakkan yang namanya itu use client tepat di atas para komponennya, karena memang dia tidak akan bekerja di React server komponen ketika Anda tidak menggunakan yang ini gitu. Nah, langsung saja di sini saya akan praktekkan kepada Anda bagaimana cara instalasinya di Laravel, ya kan? Karena apapun ceritanya, kalau Anda perhatikan pada introduction atau client side routing maksudnya, di sini akan ada diperingatkan kepada Anda bahwa ketika Anda menggunakan Next.js, ini yang Anda lakukan ketika menggunakan inertia, ini yang Anda lakukan ketika Anda menggunakan Next.js, ini yang Anda lakukan. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya akan langsung beranggapan bahwa Anda sedang menggunakan Laravel sehingga kita bisa instalasinya menggunakan Laravel untuk pertama kali. Saya buat aja namanya di sini. Kita buat aja di sini itu Breeze, kemudian di sini itu Ria with inertia. Kemudian di sini kita cek untuk TypeScript-nya, dan kemudian kita buat sini paste git repository no. Tunggu sampai selesai. Setelah itu saya akan cd into D. Kemudian di sini saya akan langsung buka di text editor saya, dan langsung saja kita akan lakukan pertama itu masalah client side routing. Tapi sebelum ini terjadi, kita lakukan instalasi dulu. Pertama yang ini akan saya jalankan. Terserah ya, ketika Anda ingin menggunakan npm, Anda bisa tentu lakukan npm di sini. Saya menggunakan biasa boon, jadi saya buat di situ boon yang pertama kali. Kemudian di sini itu Tailwind variannya dan Tailwind merge kita butuhkan untuk biar agar bisa kita reuse yang namanya itu stylenya. Jadi itu sangat kita butuhkan dan sangat luar biasa memang package-nya ya. Kemudian yang ini, setelah itu kemudian yang ini. Dan setelah semua terinstall, ya semua sudah bisa dipakai gitu. Namun untuk input OTP dan Sonar saya belum membuat dokumentasinya, hanya karena memang saya merasa belum siap untuk itu, sehingga kita mungkin akan selesai sampai video ini selesai gitu. Artinya mungkin saya akan melakukan lagi, seperti misalnya homepage ini juga masih belum siap sebenarnya ya. Jadi tapi dokumentasi sudah tentu siap. Dan ingat, ketika Anda ingin kontribusi, Anda tentu bisa nanti ke GitHub-nya. Dan ya, saya akan membuat ini open source sekarang karena saya rasa setelah saya membuat video ini dan kalian sudah memakainya, maka harusnya saya bisa untuk membuat ini sekarang menjadi public repository. Jangan lupa kasih start, dan seperti yang saya bilang, saya itu tidak mempunyai yang namanya itu semacam analitik lah untuk itu. Jadi sehingga saya berharap sekali kalau Anda kalau memakainya, silahkan beritahu saya
Dan tidak ada salahnya jika kalian ikut sharing untuk masalah ini ya. Oke, repositorinya sudah public dan tentu sekarang Anda sudah bisa belajar bagaimana cara menggunakannya dan segala macamnya lah. Oke, langsung aja kita pergi ke client side routing. Karena kita menggunakan di sini inertia, maka yang ini kita butuhkan. Kita bisa letakkan ini di global.ts ya. Coba kita copy aja, kemudian kita pergi ke global.ts yang ada di sini dan saya akan paste di sini. Oke, ini semua kita akan masukkan di atas sini. Mungkin Anda bertanya, kenapa kita harus menggunakan hal ini? Itu terjadinya karena pada dasarnya area komponen ini mempunyai item seperti misalnya itu menu, dan itu bisa digunakan langsung pakai href. Sehingga href tersebut bagaimana caranya agar kita juga menikmati dari inertia. Contohnya props yang ada di inertia seperti only, preserve scroll, dan itu yang kita mau. Sehingga ketika Anda nanti menggunakannya, Anda bisa masukkan yang namanya rotor option kepada link tersebut atau menu item tersebut. Nah, coba langsung kita lihat apa selanjutnya. Selanjutnya sangat mudah sekali, langsung aja sebenarnya ini yang dilakukan ya. Dan router providernya itu diambil langsung dari area komponennya, sehingga yang kita lakukan sebenarnya bisa langsung copy apa yang ada di sini ya. Tidak ada masalah untuk itu sebenarnya. Kemudian kita langsung pergi ke app.tsx kali. Iya, di sini dia. Coba kita paste saja. Kemudian sekarang kita coba jalankan projectnya. Jiggy.js ya. Jiggy.js tidak diinstal. Itu hanya karena sebenarnya Jiggy.js ini dilakukan dengan sendirinya. PHP Artisan Jiggy generate. Mungkin kalian sudah tahu juga hal ini ya, karena sering melihatnya di Persinta. Ya. Coba kita ulangi lagi. npm run dev ya, sorry. Jiggy.js lagi. Itu hanya karena apa ya? Jiggy.js. Oke, kita perlu sepertinya untuk itu tepat pada width ya. Di sini kita bisa map dia. Resolve ya. Alias kemudian di sini kita buat aja Jiggy.js vendor tag. Ya mungkin ini ya. Saya juga lupa nih. Coba kita refresh sekarang. Ya, sepertinya sudah bisa ya. Coba kita langsung buka aja projectnya. Ya, ini terjadinya karena pada dasarnya pada app.tsx ini by default dia langsung menggunakan huruf kecil di sini. Harusnya ganti huruf besar sudah oke harusnya ya. Sekarang kita refresh. Kita masih kena di sini. Coba saya lihat dulu di Pendor ya. Pendor di sini akan ada harusnya Genko Jiggy. Harusnya sudah betul itu ya. Sorry, harusnya kita buat aja dulu di sini. Resolve ya. Resolve langsung aja kita ambil itu dari path nantinya. So import resolve from path. Kemudian sekarang kita refresh sekali lagi dan ya kita sudah berhasil di sini. Itu hanya karena saya tidak membuat resolve tadi di sini. So langsung aja coba kita register ini, kita modifikasi ya. Register ini dia. Nah, daripada kita menggunakan input error, input label primary button, kita sudah bisa menggunakan yang namanya itu komponen dari sini. Coba kita ambil dari text field aja. Saya tekan Command K atau Control K untuk melihatnya ya. Nah, untuk langsung aja kita copy apa yang ada di sini. Kemudian coba dulu kita masukkan di sini text field.tsx. Kemudian untuk use kliennya silahkan hilangkan. Kemudian di sini saya akan buat lagi button.tsx. Kemudian di sini saya akan cari dulu button. Saya akan copy apa yang ada di sini semuanya. Kemudian use kliennya kita hilangkan lagi. Primitive perlu kita install ya sebenarnya. Cuman di sini saya tidak memberitahu primitive tersebut. Itu sayangnya. Jadi saya merasa habis video ini saya akan buat primitive tersebut. Dan intinya sebenarnya di sini dia cuma minta cn primitifnya ya, sehingga primitif tersebut benar-benar harus ada di sini. Nah, untuk itu habis video ini di section pada installation ini saya akan langsung nanti letakkan script untuk yang namanya primitifnya. Untuk sekarang Anda bisa langsung melihat aja dulu. Nanti sehingga setelah video ini selesai baru saya buat. Atau bahkan ketika Anda menonton ini Anda langsung ada section untuk primitif tersebut di installation ini. Saya hanya lupa saja untuk meletakkannya di sini karena ini baru saja dibuat ya. So setelah itu ada button, ada juga apa tadi? Coba kita refresh dulu, maka semua akan error memang. Tetapi ketika kita ganti, daripada kita menggunakan label, kita ganti dulu text field di sini. Text field dari
component text fill. Kemudian di sini is fokusnya ganti menjadi auto focus. Kemudian ini hilangkan true-nya aja. Dan untuk on change-nya di sini tidak ada i target, yang ada langsung aja v di sini. Require is require. Kemudian input error ini kita hilangkan aja, tapi kita bisa masukkan di sini error message ke errors name. Tentu mungkin Anda berpikir bagaimana cara form ini bekerja nantinya. Tentu saya akan langsung menunjukkannya kepada Anda karena memang ada beberapa yang harus dilakukan ketika Anda menggunakan RIA area komponen ini. V di sini kita buat is require dan input errornya kita hilangkan, dan juga di sini kita ganti lagi menjadi text fill. Dan masing-masing dari mereka harusnya mempunyai label jika Anda mau. Anda buat di sini label, maka di sini password, kemudian ini is require lagi. Kemudian ini di sini ganti menjadi V seperti itu, dan input errornya hilangkan saja dulu. Kemudian ini adalah confirm password, kita bisa buat di sini itu untuk labelnya confirm password. Kemudian ini juga seperti itu. Is require. Dan ini hilangkan. Dan ya, button ini sudah bisa kita gunakan sebenarnya dari components button. Tab-nya kita akan ganti menjadi submit. Kemudian disable tidak ada, yang ada is disable. Itu adalah peraturan yang dibuat area sendiri. Sehingga sekarang jika kita refresh, fill is nothing. Coba kita cari dulu di sini fill. Lagi-lagi saya tidak mendokumentasikan fill-nya di sini, sehingga habis ini juga saya akan langsung lakukan. Sehingga sekarang coba dulu saya buat di sini fill baru dengan nama fill, kemudian saya paste di sini dan langsung aja kita lihat di browser dulu. Yes, ini sudah berhasil sebenarnya behind the scene, tetapi kita belum melakukan yang namanya finish installation-nya tadi ya. Sehingga di sini coba dulu saya copy apa yang ada di sini untuk layer base-nya, kemudian kita pergi ke app CSS dan langsung paste di sini. Dan kemudian ada lagi yang disuruhnya di sini, itu copy aja semuanya. Oke, kemudian yang ini untuk scroll bar-nya ini sebenarnya opsional untuk scroll bar ya, karena tidak perlu juga, tidak ada masalah. Ini untuk area-nya. Kemudian untuk configuration-nya, di sini kita butuh colors tentunya untuk membuat semua itu bekerja. So kita pergi ke Tailwind config dan masukkan di sini colors. Sampai mana tadi saya copy? Sampai sini saya harusnya ya. Kita paste di sini. Oke, hilangkan dulu yang ini. Oke. Setelah itu harusnya sekarang ini sudah bekerja dengan baik, tidak ada lagi ya. Tailwind configuration. Oh ya, pluginnya kita butuh di sini. Sehingga Anda masukkan di sini pluginnya. Mungkin sudah ada plugin by default di bawah sini, itu adalah forms, hilangkan saja. Kemudian ini kita copy aja. Dan sebenarnya jika Anda mau lebih mantap, ini sebenarnya option, tapi harusnya jika Anda menggunakan Tailwind varian ini bisa juga dilakukan. Sehingga semua ini Anda cut dan masukkan with TP, kemudian masukkan di sini dia. Dengan begitu harusnya kita tidak akan mendapatkan masalah ketika Anda mau. Jadi jika tidak mau tidak ada masalah juga. Dan jika Anda perhatikan di sini, ini sudah berhasil. Jika kita register, maka dia akan auto validate tanpa langsung pergi ke server. Itu kerennya area ini. Dan coba kita hilangkan dulu error yang ada di sini, ganti jadi V, kemudian ini juga harusnya V. Kemudian untuk mendapatkan semacam error dari server, mungkin Anda bertanya bagaimana caranya. Kita bisa sebenarnya menggunakan form yang ada di sini. Coba kita cari form dulu, form, dan installation-nya kita aja copy dari sini untuk formnya. Kemudian di sini kita buat form.tsx dan ya ini by default on submit ya. Nanti akan saya bereskan untuk masalah itu. Cuman untuk sekarang harusnya kita bisa sudah ready to go. Karena saya mengerjakan ini menggunakan inertia, bukan menggunakan itu yang namanya Next.js ya. Sehingga form event handler ini tidak ada lagi. Dan bahkan sebenarnya ini bisa dibuat lebih simple. Hilangkan ini con submit equals to dan seperti ini saja. Nah, validation errornya kita bisa ambil dari errors dari Laravel itu sendiri. Sehingga jika kita submit sekarang, mungkin Anda akan melihat di sini. Tetapi jika seandainya kita registerkan email yang sama, coba dulu ini kita buat dulu menjadi label, menjadi name, kemudian ini juga labelnya menjadi email.
Dan saya akan coba registerkan dulu email saya sendiri, irsyad@parsinta.com misalnya. Register, dan saya akan coba logout lagi, kemudian registerkan lagi dengan email yang sama. Dan jika Anda perhatikan di sini sudah masuk validationnya langsung dari server kita, yaitu Laravel. Dengan menggunakan validation error ini. Which is very cool, ini sudah bisa Anda pakai dan semoga ini sangat bermanfaat untuk Anda. Karena memang banyak sekali yang meminta untuk dibuat open source, termasuk bukan orang dalam negeri saja tetapi orang luar negeri juga. Sering sekali DM saya di Twitter untuk membuat ini semua open source, jadi sehingga saya berpikir untuk membuatnya open source. Hanya saja saya tidak akan membuat ini sebelum penonton di Parsinta itu memulainya duluan. Sehingga jika Anda sekarang menonton ini, mungkin Anda akan melihatkan beberapa ada yang belum, tapi ingat seperti primitif tadi saya akan dokumentasikan nanti di sini. Untuk fieldnya nanti saya akan langsung masukkan itu pada section di text field ini, sehingga Anda bisa mengikutinya. Tentu sekarang Anda bisa melakukan startnya di sini jika Anda suka dengan komponen ini, dan Anda tentu bisa berkontribusi di sini sehingga ini komponen akan sangat luar biasa harusnya nantinya ke depannya ya, karena saya tidak big fans dengan Radix lagi, saya big fansnya dengan area komponen, sehingga saya membuat komponennya sendiri. So, see you soon dan semoga bermanfaat.